anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Malaikat memberitakan. Ayat hafalan Lukas pasal 2 ayat 10. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Pekabaran pelajaran ini, Allah mengirimkan pembawa berita kasih karunia-Nya kepada kita. Tahukah engkau mengapa banyak orang merayakan Natal? Menurut pendapatmu, bagaimanakah suasananya ketika Yesus lahir? Segenap surga bergembira, dan malaikat-malaikat ingin sekali menyampaikan kabar baik itu. Mungkin mereka berbicara bersama-sama seperti ini. Sudah waktunya. Akhirnya waktunya tiba. Yesus lahir, kata seorang malaikat dengan sukacita. Tetapi apakah engkau lihat? Hampir tidak ada yang memperhatikan. Tambah seorang malaikat lain. Para imam di Ka'bah terus mempersembahkan korban-korban domba. Kata malaikat lain, saya pikir mereka tidak tahu apa artinya. Saya ingin kita dapat memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus sudah lahir. Tambah yang seorang lagi. Saya ingin meneriakkan, kami membawa kabar baik untuk kamu. Juru selamatmu sudah lahir. Kor malaikat itu tahu apa yang mereka nyanyikan. Mereka siap untuk memberitahukan kepada dunia tentang Yesus. Sudah hampir waktunya untuk konser istimewa mereka. Malam ini mereka akan menyanyi. Dan seluruh dunia akan mengingatnya bertahun-tahun yang akan datang. Yesus, anak Allah, sudah datang ke planet bumi yang penuh dosa ini sebagai seorang bayi. Mereka akan memberitahukan itu ke dunia ini. Para malaikat sudah memperhatikan manusia di bumi ini. Mereka lihat para imam di Ka'bah. Mereka dianggap tahu tentang kelahiran juru selamat itu. Selama bertahun-tahun, para nabi sudah memberitahukan tentang itu. Tetapi mereka yang sudah mempelajari malah tidak memikirkan hal itu. Peristiwa terbesar yang pernah akan terjadi di dunia ini sudah terjadi. Namun hanya sedikit orang yang melihatnya. Tidak, orang-orang di Ka'bah tidak mengingatnya. Atau mungkin mereka hanya tidak peduli. Tetapi sedikit orang yang tinggal dekat Bethlehem mempedulikannya. Pada saat itu juga beberapa gembala sedang berhimpun di lereng bukit, mempelajari nubuatan-nubuatan. Mereka adalah di antara yang mengetahui sudah waktunya bagi juru selamat untuk datang. Segera perintah itu dicanangkan, dan para malaikat cepat-cepat mengambil tempat mereka. Pada tengah malam itu, Gabriel memimpin mereka ke langit di atas Bethlehem. Di sana,
Mereka menunggu sementara Gabriel berbicara kepada para gembala. Kemudian kor malaikat itu menyanyi. Tiba-tiba kemuliaan Allah menerangi malam itu. Para gembala di padang rumput kaget dan takut. "Jangan takut," kata Gabriel mengumumkan. "Aku membawa kabar baik. Pada hari ini juga, juru selamatmu sudah lahir. Kamu akan menemukannya di Bethlehem, dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dengan segera, langit dipenuhi oleh para malaikat yang berkilauan. Kor malaikat menyusul Gabriel, memenuhi malam itu dengan musik yang paling mulia yang pernah didengar. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mereka terus menyanyi dan menyanyi, sementara mereka secara lambat laun kembali ke surga. Masih terpesona, para gembala yang heran itu memperhatikan. Dipenuhi rasa kagum, seorang gembala akhirnya bertanya, "Apakah yang kita tunggu? Ayo kita ke Bethlehem untuk melihat bayi yang diutus Tuhan ini." Dan segera mereka tinggalkan lereng bukit itu untuk pergi mencari juru selamat dunia. Seorang bayi terbaring di dalam palungan. Apakah engkau tahu bahwa malaikat-malaikat itu masih menyanyikan lagu kemuliaan pada hari ini? Hati kita juga bisa dipenuhi dengan sukacita apabila kita menyembah Yesus. Seperti para malaikat itu, kita dapat menyembah Allah dalam nyanyian. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang selanjutnya.